Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atif Rofan Gifari dengan NIM akhir 90, kelas 5A Geografi. Jadi di sini saya ingin menyelesaikan tugas UTS yang berupa project, di mana projectnya berupa NDBI atau analisis terhadap bangunan. Jadi langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu adalah mengubah koordinatnya menjadi UTM 84. Di sini teman-teman bisa klik mapnya, klik kanan. Setelah itu pilih menu properties. Habis itu teman-teman sesuaikan seperti yang digambar WGS 1984 UTM zona 48S. Setelah itu jika sudah, teman-teman bisa masuk ke yang namanya geoprocessing untuk memproses NDBI-nya. Jadi teman-teman di sini bisa masuk ke pilih cari menu yang namanya raster kalkulator. Nah, selanjutnya teman-teman bisa diikutin ini rumusnya, yaitu adalah band 6 dikurangin band 5 garis miring band 6 ditambah band 5. Setelah itu teman-teman outputnya bisa dinamain sama masing-masing kabupatennya. Di sini saya mengambil Kabupaten Bekasi, jadi saya namakan NDBI underscore Bekasi. Setelah itu bisa teman-teman run. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat hasilnya, yaitu berupa NDBI Bekasi. Teman-teman ini bisa dipin aja biar nggak hilang. Nah, ini merupakan NDBI bahan mentahan. Setelah itu nanti teman-teman bisa diganti warnanya dengan cara klik kanan. Habis itu teman-teman bisa yang namanya pilih properties. Ini udah benar ya teman-teman. Setelah itu bisa diganti warnanya dengan cara klik simbologinya. Setelah itu teman-teman pilih warnanya. Kalau di sini saya pengen nyari yang namanya hijau. Nah, ini ya teman-teman. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membagi kategorinya, teman-teman bisa masuk ke geoprocessing lagi, terus dicari yang namanya reclassify. Nah, selanjutnya teman-teman bisa diisi inputnya dengan NDBI ini. Setelah itu baru teman-teman ini bisa dipilih classify, terus diatur yang golongan pertama itu dari min 0,3 sampai min 0,36. Setelah itu min 0,36 sampai 0. Terus selanjutnya pokoknya teman-teman harus disamakan. Nah, setelah itu baru dinamakan reclass NDBI Bekasi. Jangan lupa teman-teman di run. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Terus kita harus bikin yang polygon dengan cara teman-teman bisa masuk ke reclassify, terus pilih yang namanya cari yang namanya polygon. Kalau udah ketemu bisa diklik teman-teman.
terus bisa dimasukkan yang namanya reclassnya. Habis itu bisa kita ganti dengan nama Polygon Bekasi. Polygon. Nah, setelah itu bisa di run. Nah, kalau sudah jadi, nanti filenya ada di sini. Selanjutnya bisa teman-teman pilih lagi geoprocessingnya. Setelah itu cari yang nama dissolve. Nah, teman-teman bisa masukkan yang namanya raster reclassnya. Setelah itu teman-teman bisa masukkan raster reclassnya, terus namain dengan nama Polygon Bekasi. Terus teman-teman bisa ini ubah ke grid code. Setelah itu bisa di run. Oke, selanjutnya teman-teman bisa dibuka geoprocessingnya. Setelah itu cari tools yang namanya dissolve. Setelah itu di inputnya itu bisa dimasukkan Polygon NDVI nya yang teman-teman sebelumnya udah bikin. Habis itu outputnya bisa teman-teman namakan dengan Polygon NDVI Bekasi. Terus jangan lupa ini diatur fieldnya dengan grid code. Habis itu create multipart filternya. Setelah itu bisa di run dan akan ada hasilnya, yaitu Polygon NDVI Bekasi sesuai apa yang dinamain sama teman-teman di sini. Nah, selanjutnya teman-teman diatur klasifikasinya, bisa klik kanan. Setelah itu ke atribut tabelnya. Nah, di sini kan sudah ada ya teman-teman datanya dari 1 2 3 4 5. Nah, sementara luas dan klasifikasinya itu nanti teman-teman bisa dibikin di sini. Jadi nanti teman-teman bisa dibuat di sini itu mengenai fieldnya, itu bisa ditambahkan luas, terus dengan klasifikasi, pokoknya sesuai dengan apa yang di sini teman-teman bisa ditiru. Soalnya awalnya itu nggak ada luas dengan klasifikasi, jadi teman-teman harus menambahkan luas dengan klasifikasi. Pokoknya luas, terus double, terus ini klasifikasi teks. Pokoknya teman-teman ditiru aja di sini. Setelah itu ini bisa di close, terus di save teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman akan ada hasilnya, yaitu menjadi luas dan klasifikasi. Di sini teman-teman bisa diklik kanan di bagian luasnya. Setelah itu pilih calculate geometry, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Terus ininya bisa diatur ke luas dan ininya diatur ke area. Dengan koordinat sistemnya itu kita ambil hektar. Setelah itu bisa di oke teman-teman semua. Maka akan muncul seperti ini, yaitu adalah satuan luas dalam hektar. Terus klasifikasinya teman-teman bisa dimasukkan sesuai dengan aturan yang telah tertera. Nah, setelah itu teman-teman bisa dimasukkan klasifikasinya. Yang pertama non bangunan, kerambatan bangunan sedang rendah, setelah itu sedang, tinggi, dan sangatlah tinggi. Setelah itu teman-teman bisa di close. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik kanan, terus masuk ke simbologi, terus ini diganti dengan unique values. Setelah itu ininya diganti dengan apply fill and outline. Ininya diganti dengan klasifikasi teman-teman.
Setelah itu kita pilih warnanya sesuai dengan selera teman-teman, tidak apa-apa. Di sini saya akan mencari warna merah. Nah, setelah itu teman-teman bisa disilang saja, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini sudah ada klasifikasinya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu yang poligon kan sudah selesai teman-teman. Kita yang rasternya juga dibegitukan, yang di sini saya namakan Reclass NDBI Bekasi. Jadi teman-teman bisa klik kanan, setelah itu pilih yang namanya attribute table, maka akan muncul seperti ini. Di sini biasanya nggak bisa di ADD ya teman-teman, itu bisa di klik kanan dulu, setelah itu bisa milih fieldnya. Nah, di sini teman-teman tambahkan sesuai dengan yang tadi, yaitu adalah luas. Setelah itu dengan klasifikasi. Nah, di sini teman-teman bisa disilang aja, habis itu di save. Nah, setelah itu bisa diklik luasnya lagi teman-teman, calculate fieldnya. Nah teman-teman, jadi luasnya itu tidak usah, jadi bisa di delete aja. Terus cuman hanya dibutuhkan yang namanya klasifikasi. Jadi klasifikasinya itu kita isi dengan sesuai sama apa yang tadi, yaitu non bangunan, kerampatan bangunan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Setelah itu bisa disilang aja teman-teman, terus masuk ke simbologi. Setelah itu ini sudah dengan unique values, dan ininya kita ganti ke klasifikasi. Setelah itu kita cari yang namanya aspek aja teman-teman. Nah, ini dipastikan ya teman-teman, dari atas sampai bawah itu sesuai dengan urutannya, jadi teman-teman tidak keliru. Nah, jika sudah begini teman-teman, bisa di pin aja. Terus untuk melihat hasilnya, itu teman-teman tinggal dicentang di sini, dan yang ini maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Mungkin itu saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan teman-teman semua. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.